Tiga acara terbesar tahun ini diselenggarakan di kota Yogyakarta. Pembekalan seminar kepada para gembala jemaat dilakukan oleh 2 daerah. Dan sejumlah berita menarik lainnya telah kami siapkan hanya untuk Anda. Semuanya tergabung dalam WIN, West Indonesia News, berita dari Gereja Advent Indonesia Barat. Shalom saudara, menemani hari Anda, WIN West Indonesia News hadir menyajikan berbagai berita kegiatan dari Gereja Advent di Indonesia Barat. Bersama saya Farator dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, acara rumah tangga terbesar tahun ini diselenggarakan oleh 2 uni di kota Yogyakarta. Acara rumah tangga tahun ini dilakukan di Hotel The Ridge, Yogyakarta. Acara ini merupakan acara yang dikhususkan untuk para pasangan yang telah menikah dari 2 uni di Indonesia, yaitu Uni Indonesia Barat dan Uni Conference Indonesia Timur. Selama 4 hari acara ini dilaksanakan, yaitu pada tanggal 25 hingga 28 Mei 2025. Para peserta yang berjumlah sekitar 203 pasangan atau 406 orang mengikuti dengan penuh semangat. Dengan mengambil tema Cherish the Love atau menghargai cinta, para pasangan yang hadir mendapatkan begitu banyak masukan, materi, dan seminar dari para narasumber. Acara ini dibuka dengan sambutan dan pemukulan gong oleh Pendeta Binsar Sagala, Sekretaris Eksekutif Uni Indonesia Kawasan Barat, yang didampingi oleh istri dan juga para pimpinan Departemen Rumah Tangga di 2 uni, beserta para pendeta pimpinan di Uni Barat. Adapun para narasumber yang hadir ialah Virginia Baloyo, Direktur Rumah Tangga Asia Pasifik Selatan atau SSD, yang membawakan topik mengenai berkat pernikahan dan memahami dan merayakan perbedaan. Pendeta Rudy Baloyo, seorang pensiunan Sekretaris Eksekutif SSD, dengan topik menjaga cinta, mempertahankan cinta, dan menyeimbangkan keluarga dan karir. Hadir juga pembicara dari dalam negeri, yaitu Pendeta Edgar W.M. Tauran beserta Ibu Grace Tauran, pembantu rektor 2 Universitas Kelabat dan pimpinan Rumah Tangga Indonesia Timur, dengan topik keuangan keluarga. Dr. Alvin Rantung dan Dr. Grace Lego, Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, dan spesialis patologi klinik yang membahas mengenai seks untuk pasangan muda dan tua, serta Dr. Roy David Sarumpayat dan Ibu Lasma Sarumpayat, Ketua Yayasan Rumah Sakit Advent Bandung, dengan topik komunikasi dan manajemen konflik. Dalam acara ini, para peserta yaitu para pasangan menggunakan pakaian senada dan serasi sebagai bentuk satu padu padan antara suami istri. Pada puncak acara, tiap pasangan mengucapkan kembali janji pernikahan yang mengingatkan setiap pasangan pada janji yang pernah diucapkan saat menikah, yaitu dengan pertolongan Tuhan, janji bisa dipegang teguh sampai maut memisahkan. Harapannya, setiap pasangan yang telah mengikuti acara dan seminar ini, pernikahan mereka dapat terus kuat di dalam Tuhan, setia dan bersama-sama melayani Tuhan, hingga melahirkan rumah tangga yang bahagia dan takut akan Tuhan. Para wanita dari 11 daerah di Indonesia Barat menghadiri konvensi wanita di kota Yogyakarta. Setelah selesai dengan kegiatan konvensi untuk para pasangan, di tempat yang sama, Konvensi Bakti Wanita Advent atau BWA se-Indonesia Barat diadakan. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 2025 dengan peserta yang berjumlah kurang lebih 774 orang dan berasal dari 11 wilayah di Indonesia Barat. Dengan mengambil tema Made to Flourish, Call to Serve atau diciptakan untuk berkembang, dipanggil untuk melayani. Konvensi ini juga menjadi momen istimewa karena bertepatan dengan peringatan 30 tahun berdirinya Bakti Wanita Advent sedunia. Acara ini bukan hanya diisi dengan pembekalan materi dari para narasumber, namun para peserta juga dibekali dengan pelatihan keterampilan, lagu-lagu pujian, hingga penampilan drama dari masing-masing daerah atau utusan yang hadir.
Konvensi ini dibuka dengan menarik, yaitu parade baju adat dari masing-masing daerah. Adapun para narasumber yang hadir dalam acara ini ialah Virgi Baloyo, Direktur BWA Asia Pasifik Selatan atau SSD, yang menekankan bahwa wanita perlu untuk merawat diri sambil melayani orang lain. Karena dengan merawat diri itu merupakan bagian dari penata layanan, bukan kesombongan. Alvin Tobing, seorang psikolog yang membawakan materi akan bahayanya mengenai rip current in service, atau suatu keadaan di mana terlihat tenang, baik, namun membahayakan. Tak ketinggalan juga Yola Butar-Butar, anggota BWA dari Kalimantan Timur yang membawakan materi agar para anggota BWA semangat dalam pelayanan. Hingga Alma Kumaat, anggota BWA Jawa Tengah yang membawakan pelatihan keterampilan membuat bunga. Rangkaian kebaktian Sabat ditutup dengan acara komitmen BWA yang dipimpin Marliana Cakrapawira, di mana setiap sahabat BWA diajak untuk mengembangkan diri dan berkomitmen menyerahkan diri sepenuhnya untuk pelayanan bagi Tuhan, baik di dalam keluarga, gereja, juga kepada sesama dalam pekerjaan penginjilan dan penuaian. Pada malam hari dilaksanakan malam budaya yang dimulai dengan parade hasil kreasi daur ulang dari setiap daerah, di mana para BWA menggunakan bahan-bahan yang tidak lagi terpakai dan menjadi sampah, dikreasikan kembali menjadi suatu yang berguna dan bermanfaat menggunakan kreativitas mereka masing-masing. Malam tersebut dilanjutkan dengan pagelaran malam budaya dari setiap daerah dengan tarian, drama, permainan, dan hingga pembagian hadiah. Kiranya melalui kegiatan ini, para wanita khususnya di Indonesia Barat semakin bersemangat dan berkembang dalam pelayanan. Masih di kota Yogyakarta, konvensi terbesar para chaplain dari lembaga atau institusi diselenggarakan di tahun ini. Sebanyak 100 peserta mengikuti konvensi para chaplain atau pendeta yang bertugas dari lembaga atau institusi yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 2025. Konvensi ini merupakan acara terbesar untuk Departemen Kependetaan karena diikuti dari 2 uni, yaitu Uni Indonesia Barat dan Uni Conference Indonesia Timur. Tidak hanya diikuti oleh para chaplain saja, namun acara ini diikuti oleh para pimpinan departemen, baik yang berasal dari Indonesia Barat maupun Indonesia Timur. Sejumlah pembicara turut hadir memberikan seminar dalam acara ini, di antaranya Pendeta Ivan Omana, Direktur Chaplaincy General Conference, Pendeta Rudi Situmorang, Pimpinan Chaplaincy Asia Pasifik Selatan atau SSD, Mersiana Saragi, yaitu seorang praktisi, Helena Valentina Saragi, psikolog dan praktisi, Dr. Roy Sarupayat, Ketua Yayasan Rumah Sakit Advent Bandung, Pendeta Milton Pardosi, Rektor Universitas Advent Indonesia, serta dihadiri juga oleh Pendeta Sucianto dan Pendeta Joram Hutagaol yang merupakan perwakilan dari pimpinan Indonesia Barat, dan Pendeta Frankie Sepang, pimpinan Chaplaincy Indonesia Timur. Dalam acara ini, para peserta yaitu para chaplain diberikan materi dan semangat hingga motivasi dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai seorang chaplain. Puncaknya, pada Sabat sore dilaksanakan penamatan kelas CPE, Clinical Pastoral Education, dari AACPE Manila, Filipina, kepada 9 siswa, yakni 5 siswa dari Uni Barat, 4 siswa dari Uni Timur, yang dihadiri oleh Supervisor CPE, yaitu Mersiana Saragi, pengawas penuh CPE. Pembekalan kepada para gembala jemaat diselenggarakan oleh daerah Sumatera Utara. Pada tanggal 20 hingga 22 Mei 2025, daerah Sumatera Utara melaksanakan pembekalan kepada para gembala jemaat di Sumatera Utara. Acara ini diikuti oleh 46 orang yang merupakan pasangan suami istri para officer, departemen, staf, hingga pendeta se-Sumatera Utara. Dengan mengambil tema Together in Love to Serve and Be a Blessing, bersama dalam kasih untuk melayani dan menjadi berkat, acara ini menghadirkan berbagai narasumber
yaitu Pendeta Sugi Sitorus, Ketua Uni Indonesia Kawasan Barat, yang menekankan sebagai gembala harus selalu bersukacita dalam pelayanan walaupun dalam pergumulan. Bersama dengan istri, Christine Sitorus, yang menekankan bahwa istri pendeta haruslah seorang yang rajin berdoa, suka mengampuni, dan senang menginjil. Dilanjutkan dengan materi oleh Pendeta Sutrisno Cakrapawira, Wakil Ketua Indonesia Barat, tentang tanggung jawab keluarga pendeta dalam memenangkan jiwa. Marliana Cakrapawira, Koordinator Istri Pegawai Indonesia Barat, Pendeta Sucianto, Sekretaris Asosiasi Kependetaan Indonesia Barat, mengenai etika kependetaan, dan Pendeta Joram Hutagaol, Wakil Sekretaris Asosiasi Kependetaan Indonesia Barat, tentang panggilan Tuhan bagi keluarga pendeta. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan disambut baik oleh para peserta karena bermanfaat menjalin kebersamaan, keakraban keluarga dalam pelayanan, terlebih semangat dalam pelayanan. Kegiatan yang sama, yaitu pembekalan kepada para gembala jemaat se-Sumatera Tengah, diselenggarakan di Pekanbaru. Pada tanggal 16 hingga 18 Mei 2025, daerah Sumatera Tengah menyelenggarakan seminar shepherding atau seminar pembekalan untuk para gembala jemaat yang berada di Sumatera Tengah. Dengan mengambil tema yang sama, Together in Love to Serve and a Blessing, bersama dalam kasih untuk melayani dan menjadi berkat, kegiatan ini menjadi langkah untuk strategis dalam menyukseskan Harvest 2025, menjangkau jiwa, dan menyelesaikan misi gereja untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kegiatan ini dihadiri oleh para pimpinan, yaitu keluarga Roni Manurung dari Divisi Asia Pasifik Selatan, keluarga Pendeta Sutrisno Cakrapawira, keluarga Pendeta Sucianto, keluarga Pendeta Joram Hutagaol, keluarga Pendeta Yohanes Dolok Saribu, keluarga Parulian Sihotang, dan keluarga David Soputra, yang merupakan pimpinan dari Indonesia Barat. Hadir pula Dr. Roy David Sarumpayat, Ketua Yayasan Rumah Sakit Advent Bandung, yang merupakan perwakilan lembaga di Indonesia Barat. Dengan adanya kegiatan ini, menjadi semangat yang baru bagi para pekerja, agar membuahkan hasil yang nyata dalam kehidupan para gembala dan umat Tuhan, khususnya di daerah Sumatera Tengah. Departemen Penerbitan mengadakan seminar penginjilan literatur di Sumatera Selatan. Sebanyak 170 peserta yang merupakan anggota jemaat sedistrik Palembang, yakni Jemaat Ratna, Jemaat Pakjo, Jemaat Sekojo, mengikuti seminar penginjilan literatur yang diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2025. Bertempat di Gereja Advent Ratna Palembang, seminar ini diisi oleh Morgan Siagian, Direktur Penerbitan Indonesia Barat, yang membawakan topik mengenai amanat agung dalam Harvest. Dalam kutipannya, beliau menekankan, sebagai pengikut Kristus, kita wajib terlibat aktif dalam penginjilan melalui literatur, karena banyak jiwa menemukan kebenaran mengenai literatur. Kegiatan ini juga tidak hanya diisi dalam seminar, namun juga promosi hingga pelatihan bagi para peserta. Di akhir acara, para peserta yang hadir berkomitmen memberikan waktu untuk membagikan kebenaran melalui buku-buku kepada setiap orang. Tidak hanya itu, para peserta juga ditantang untuk menggunakan waktu liburan bagi anak sekolah ini untuk digunakan bukan hanya orang dewasa, namun juga anak-anak sebagai penginjil literatur yang sukses, seperti orang-orang sukses lainnya yang juga melayani di bidang literatur. Kiranya melalui seminar ini, para peserta semakin semangat melayani dan pekabaran kebenaran semakin tersebar luas menyongsong kedatangan Tuhan. Departemen Kesehatan Asia Pasifik Selatan berkolaborasi dengan Departemen Komunikasi SSD melakukan kegiatan di Rumah Sakit Advent Bandung. Selama 3 hari, yaitu pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2025, Departemen Kesehatan Asia Pasifik Selatan atau SSD bekerjasama dengan Departemen Komunikasi SSD melakukan seminar di Rumah Sakit Advent Bandung.
Kegiatan ini disebut dengan Communication Laboratory atau ComLab, diikuti oleh para staf hubungan masyarakat, pemasaran, dan tim kreatif dari Rumah Sakit Advent di seluruh wilayah SSD. Acara ini dilakukan untuk memberdayakan para komunikator perawatan kesehatan dalam menyatukan identitas misi mereka dan meningkatkan suara publik agar selaras dengan gerakan perawatan kesehatan Advent secara global. Tujuan diadakan acara ini untuk menginspirasi, melengkapi, dan menyelaraskan pesan yang tidak hanya melayani pasien, tapi juga mengangkat secara komunitas melalui penyembuhan holistik. Inti dari pelatihan ini adalah kampanye I Care. Saya peduli pada diri sendiri, saya peduli pada rekan kerja, dan saya peduli pada klien yang dikembangkan oleh Adventist Healthcare di SSD untuk mempromosikan budaya tempat kerja yang berpusat pada kasih sayang, perhatian, penghormatan, dan antusiasme. Adapun para narasumber yang hadir ialah Pendeta Heshbon Buscato, Direktur Komunikasi SSD, Pendeta Michael Palar, Koordinator Hope Channel untuk SSD, John Ann Amparo, Direktur Adventist Healthcare di SSD, Anthony Steiner, Christine E. Gonzaga, Edward Rodriguez, Jessica Vincente, Mignea Diolanda, dan Van Muana yang memberikan materi serta semangat untuk para peserta dalam pelayanan. Kiranya melalui ComLab menegaskan kembali peran Rumah Sakit Advent sebagai institusi yang digerakkan oleh misi, melayani tidak hanya dengan profesionalisme, tetapi juga dengan tujuan yang seiring dengan pertumbuhan jaringan layanan kesehatan Advent, begitu pula komitmennya untuk membuat Kristus dikenal melalui setiap tindakan belas kasihan, setiap pesan pengharapan, dan setiap kehidupan yang disentuh oleh penyembuhan. Berita dari divisi tadi menutup jumpa kita hari ini. Jikalau Anda memiliki berita dari jemaat ataupun dari daerah Anda yang ingin ditayangkan dalam program WIN, Anda dapat menghubungi Direktur Komunikasi dari masing-masing daerah Anda yang telah kami tetapkan sebagai koresponden kami. Mari bersama-sama kita sukseskan program Harvest 2025, satu keluarga, satu jiwa, satu tahun. Akhir kata, saya Eva Retor undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu minggu depan hanya di WIN, West Indonesia News. Stay informed, inspired, and in faith. Shalom, Tuhan memberkati.